Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran, pernah nggak dalam kehidupan kita merasa bahwa kita banyak diuji, padahal kita sudah melakukan kebaikan, kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar, tapi bukan kesuksesan yang kita raih, tapi banyak sekali cobaan-cobaan yang menghampiri hidup kita. Kemudian akhirnya kita bingung, sebenarnya formulasi kehidupan itu seperti apa? Bukankah saya sudah ikhtiar, kemudian saya juga sudah beribadah dengan baik, kok saya belum memperoleh kesuksesan? Nah, sekarang kita lihat ya, kita belajar dari kisah yang Allah kisahkan, dan kisah ini adalah kisah yang terbaik yang disajikan kepada Rasulullah dan juga terhadap kita. Saya baca ayatnya di surat Yusuf ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan bagi Yusuf di negeri Mesir. Jadi seakan-akan gini, ayat 56 ini menjadi sebuah statement yang sangat kuat sekali yang kaitannya dengan planningnya Allah. Planningnya apa memang? Yang menjadikan Yusuf itu menjadi orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di negeri Mesir. Analoginya gini, Allah itu adalah planner, ya, planner untuk setiap orang. Dan kadang-kadang ketika kita tidak memahami konsep planner itu, kita seringkali protes ketika belum masuk ke babak akhir. Misalnya contohnya gini, seorang chef misalnya, mereka memiliki sebuah planning untuk memasak sebuah makanan, gitu ya. Kemudian ketika prosesnya, kemudian kita protes, loh kayaknya makanan itu sama ini kayaknya nggak matching deh. Oh, sambal itu harusnya kayak gini, segala macamnya. Kemudian kita protes terus. Kemudian sang chef mengatakan, jangan protes, saya belum menyelesaikan proses saya untuk menyajikan masakan yang paling enak. Nanti kalau sudah jadi, kemudian dirasain, baru boleh protes. Nah, itu yang dikatakan oleh chefnya. Atau seorang desainer misalnya, desainer baju misalnya, kita mengatakan, loh, potongan itu kayaknya nggak bener deh. Itu kok modelnya miring, harusnya kayak gini segala macamnya. Nah, itu kan yang terjadi kan. Kemudian akhirnya sang desainer ini terus melakukannya, jangan protes, nanti aja kalau udah beres, selesai, baru boleh protes. Diselesaikan dengan baik, dan ketika jadi, kita mengagumi hasilnya. Wow, saya nggak nyangka ya, hasilnya sebagus itu. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita seringkali protes pada episode-episode awal, pada desain awal. Belum jadi loh endingnya gitu lah. Nah, ini saya memberikan analogi kaitannya dengan planner yang kaitannya dengan dunia. Allah itu adalah planner untuk setiap manusia. Kita seringkali protes, kenapa harus ini, kenapa harus itu, kenapa si Yusuf itu harus dibuang ke sumur? Kenapa? Kalau mau menjadikan seorang yang bermartabat dan memiliki kedudukan mulia di negeri Mesir, ya udah bersama ayahnya saja. Selesai urusan. Nanti baru dipromosikan di negeri Mesir. Planningnya Allah bukannya seperti itu. Dia dibuang oleh kakaknya. Dimasukkan ke dalam sumur. Dia sendiri di situ. Akhirnya diperdagangkan, dia ditemukan. Kemudian akhirnya diperdagangkan di pasar bebas. Di pasar ilegal. Difitnah oleh perempuan. Dimasukkan ke dalam penjara. Dan ujungnya wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. Dan demikian itu kami jadikan. Jadi prosesnya panjang, kemudian Allah mengatakan yang demikian itu. Itu loh planningku. Untuk apa? Menjadikan Yusuf menjadi orang yang mulia di negeri Mesir, memiliki kedudukan yang tinggi di negeri Mesir. Kita kadang terjebak pada proses tanpa melihat hasil akhirnya. Episodenya belum selesai kok gitu. Jadi tetap saja menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang memiliki karakter yang jujur, dan tetap menjadi pribadi yang baik setiap kejadian, apapun kejadiannya. Ya kalau kita ikhtiar, ya berdoa, kita lakukan. Kadang, beginilah hidup kita, yang penuh penderitaan, perjuangan demi perjuangan, banyak
tidak berhasilnya. Kemudian akhirnya orang ketika mengalami seperti ini protes kepada Allah. Kenapa semua bisa seperti ini? Padahal udah ikhtiar, padahal udah sholat, padahal udah sedekah, padahal udah taat. Masa hasilnya seperti ini? Ini baru proses, belum ending. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa belajar dan mengambil inspirasi kepada diri kita. Teruslah untuk ikhtiar, teruslah untuk taat, teruslah untuk berdoa dan beribadah. Mudah-mudahan kita akan menemukan episode yang indah yang Allah akan berikan kepada setiap diri kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.